Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Jadi pembantu di keluarga kaya, ia suruh anaknya makan di kamar mandi. Saat majikannya tahu hal ini yang ia dapatkan. Seorang hartawan mengundang pembantu wanitanya untuk menghadiri jamuan makan malam bersama di rumah mewahnya. Ia juga berpesan pada pembantu itu agar sekalian mengajak anaknya. Tapi tak disangka, karena wanita pembantu itu merasa dirinya tidak pantas makan bersama dengan orang-orang kalangan atas, justru membawa perubahan besar pada anaknya sejak itu. Ada seorang ibu muda yang merupakan orang tua tunggal yang membesarkan anaknya. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang yang kaya raya. Dia kerja di rumah tersebut dari pagi hingga petang hari dan pulang di malam hari, melewati hari-hari bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun. Setelah orang tuanya tahu kondisinya, sang tuan mengosongkan satu kamar untuknya dan anaknya. "Bawalah putramu ke sini, mulai hari ini kalian tinggal di sini saja," kata tuannya. Tapi si pembantu menolaknya dengan sopan. "Terima kasih tuan." "Tidak tuan, saya tidak mau merepotkan keluarga tuan." Mendengar penolakannya, sang tuan pun tidak memaksa. Hal itu pun berlalu. Sebenarnya si pembantu khawatir perbedaan si miskin dan si kaya yang mencolok akan berpengaruh pada anaknya. Pembantu juga mempertimbangkan satu hal, rumah majikannya sangat besar dan ada banyak kamar. Kamar mandi saja ada puluhan, bahkan kamar mandi paling kecil jauh lebih besar dari rumahnya sendiri. Ia khawatir putranya yang baru berusia 4 tahun akan merasakan perbedaan yang sangat besar bila ikut tinggal di dalamnya. Dan ini akan mempengaruhi perkembangannya nanti. Suatu hari majikannya akan mengadakan pesta di rumahnya. Banyak sekali tamu yang diundang. Hingga kekurangan pekerjaan untuk melayani. Akhirnya ia meminta si pembantu, memintanya untuk pulang agak telat malam. Pembantunya mengiyakan, hanya saja ia khawatir dengan anaknya yang akan merasa takut sendirian tanpanya di malam hari. Mengetahui hal itu, majikannya menyuruh menjemput anaknya ke rumahnya dan makan bersama dengan para tamu. Saat si pembantu menjemput putranya, tamu undangan pun sudah datang. Ia pun masuk lewat pintu samping dan menyembunyikan anaknya di suatu kamar mandi yang tidak begitu diperhatikan majikannya. Kemudian ia mengambil piring di dapur dan menyajikan sosis dan roti yang sengaja dibelinya untuk putranya saat perjalanan pulang tadi. Anaknya tidak pernah masuk ke ruangan semewah ini. Dia tidak tahu apa itu kloset, tidak paham dengan pajangan warna-warni yang ditaruh di atas wastafel marmer. Tampak mewah dan gembira. Aroma di ruangan itu membuatnya bukan main senang. Si pembantu mengatakan kepada anaknya, "Ibu mengajakmu ke pesta ini, tapi kamu tidak boleh makan dan duduk bersama dengan orang-orang dewasa di sana karena kamu masih kecil. Ini adalah ruangan yang secara khusus disiapkan majikan untukmu karena kamu adalah tamu istimewa," kata si pembantu kepada anaknya. Anaknya bermaksud meletakkan piringnya ke atas wastafel, tapi karena tubuhnya yang terlalu mungil dan wastafel itu terlalu tinggi baginya, akhirnya ia meletakkannya di atas dudukan kloset. Dia duduk di atas lantai marmer kamar mandi yang indah itu. Ia makan sambil bernyanyi. Ia menikmati hidangan lezat yang jarang sekali bisa dinikmatinya. Tak lama kemudian, karena majikannya tidak melihat anak itu di ruang jamuan yang mewah, ia pun bertanya. Tapi si pembantu tampak gugup dan tergagap menjawab, Dari tadi saya sibuk jadi tidak memperhatikannya. Mungkin, atau barangkali sedang bermain sendiri di taman." Sang majikan sepertinya mengerti sesuatu. Ia meninggalkan ruang utama pesta, mencari anak itu di mana-mana. Hingga akhirnya menemukan anak itu di kamar mandi sambil bernyanyi di toilet. Sang majikan terkejut bukan main dan bertanya, "Kenapa kamu makan di sini? Tahukah kamu tempat apa ini?" Akhirnya tak disangka hal yang terjadi selanjutnya membuat semua tamu terkejut. Melihat maksud baik sang ibu dan kepolosan anak itu, jawab si anak, "Kata ibuku, ini adalah ruangan khusus yang disiapkan tuan rumah untukku. Sosis hari ini enak sekali. Sudah lama saya tidak menikmati sosis seenak ini. Oh ya, siapakah Anda? Saya tidak mungkin bisa menghabiskan sosis seenak ini sendirian. Maukah Anda menemaniku menikmati hidangan lezat ini?" Tuan rumah menganggukkan kepalanya sambil menahan linangan air mata. Dia senyum ceria di hadapan anak itu dan dia pun tak perlu bertanya lebih lanjut lagi. Sang tuan rumah kemudian memutuskan makan bersama anak itu. Dan detik itu juga, ia teringat akan pengalaman yang dilaluinya bersama orang tuanya saat datang ke New York. Ketika itu mereka sangat miskin dan pernah mengalami masa-masa yang getir.
Sang tuan rumah lalu kembali ke ruangan utama pesta dan mengumumkan kepada para tamu undangannya bahwa ia harus menemani seorang tamu spesial, sehingga tidak bisa berpesta bersama-sama mereka. Setelah selesai bicara, ia membawa piring yang penuh dengan makanan kesukaan anak itu ke dalam kamar mandi. Sang tuan meniru cara makan si bocah. Ia letakkan di atas dudukan kloset, duduk di lantai bersama dengan anak ini dan berkata, "Sayang sekali bila makanan seenak dan ruangan senyaman ini hanya dinikmatimu seorang diri. Ayo kita nikmati bersama." Tuan rumah dan bocah itu makan bersama sambil bernyanyi. Mereka juga mengobrol tentang banyak hal. Tuannya meyakinkan anak berusia 4 tahun ini bahwa ibunya adalah orang yang paling rajin dan tabah di dunia, ibu yang paling hebat. Ia bukan saja harus bangga terhadap ibunya, tapi setelah beranjak dewasa pun juga harus berbakti kepadanya. Sampai detik ini si bocah belum tahu kalau ibunya hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Tuan rumah tidak kembali ke ruangan pesta setelah mengambil 2 piring penuh makanan. Tamu-tamunya yang merasa heran lalu mencarinya. Dan ternyata sang tuan rumah sedang duduk di lantai bersama dengan anak itu. Mereka duduk di atas lantai sambil makan, terlihat seperti ayah dan anak yang sedang berkumpul. Para tamunya yang merupakan kalangan jet set yang melihat pemandangan itu pun terkejut. Mereka ikut masuk dan duduk di dalam hingga kamar mandi menjadi penuh. Mereka bersama-sama bernyanyi untuk anak itu sebagai ungkapan doa baginya, dan hal ini membuat si anak yakin bahwa ibunya adalah sosok yang patut dihormati. Dan dia sendiri adalah anak yang paling bahagia di dunia. Beberapa tahun kemudian, setelah anak itu tumbuh dewasa, bukan saja telah memiliki bidang usaha sendiri, tapi ia juga memiliki rumah yang memiliki banyak kamar mandi di dalamnya. Setelah terjun ke masyarakat, ia memberi sumbangan tanpa nama kepada fakir miskin setiap tahun dan ia juga tidak pernah menerima wawancara atau mempublikasikannya ke media massa. Dia mengatakan kepada teman-temannya yang tidak mengerti, "Saya tidak akan pernah lupa, pada suatu hari beberapa tahun yang lalu, ada seorang hartawan dan banyak orang-orang di kalangan jet set yang telah melindungi harga diri seorang bocah usia 4 tahun dengan ketulusan dan hati nurani mereka. Memberi jauh lebih membahagiakan daripada menerima, benar-benar tersentuh dengan tindakan hartawan itu. Ia rela melepaskan figurnya sebagai sosok yang dihormati demi melindungi harkat diri anak itu, yang membuat seseorang dihormati bukan karena kaya atau tidak, tapi rela berkorban untuk orang lain. Sekeping hati yang tulus menunjukkan perhatian dan memikirkan perasaan anak-anak bisa mengubah nasib dan masa depan anak itu, dan membuat orang-orang itu bisa melihat sisi indah dari sifat manusia." Gadis yatim piatu menikahi pria tunawisma. Para tamu tertawa di pesta pernikahan hingga pengantin pria mengambil mikrofon dan menyapanya. Jasmine selalu menjadi gadis yang baik hati, namun ketika dia mendekati seorang tunawisma yang tinggal di jalan dekat rumahnya untuk menawarkan selimut, dia tidak menyangka akan jatuh cinta. Dia akan segera belajar bahwa kebaikan memang akan terbayar. Apa artinya mencintai tanpa syarat, dan apakah cinta seperti itu dapat dicapai dalam kehidupan nyata? Atau hanya ada di buku cerita? Jasmine sedang dalam perjalanan pulang dari toko kelontong ketika dia melihat sesuatu yang aneh. Dari sudut matanya, dia bisa melihat apa yang tampak seperti seorang pria yang tidur di jalan, dan dia yakin pria itu belum lama berada di sana. Pada awalnya dia menepisnya, tapi pemandangan itu terus mengganggunya, melekat di benaknya seperti melodi. Ketika dia meninggalkan rumahnya keesokan harinya untuk pergi bekerja, dia melihat pria itu lagi. Dia yakin dia akan lama pergi ketika dia kembali malam itu. Lagi pula ini adalah lingkungan yang terhormat dan dia belum pernah melihat tunawisma di jalanan. Dia pasti tersesat atau apa, pungkasnya sambil masuk ke Honda Civic-nya. Dia mengalami hari yang baik di tempat kerja dan segera melupakan pria yang tidur di jalanannya. Tapi ketika dia berhenti di dekat rumahnya malam itu, dia terkejut melihat dia masih di sana. Itu dingin dan dia tidak membayangkan betapa dinginnya dia. Tidur di jalan dengan pakaian compang-camping. Dia dengan cepat masuk ke rumah dan bergegas keluar dengan selimut. "Hai, saya Jasmine," katanya sambil mendekati pria tunawisma itu. Begitu dia cukup dekat dengannya, dia menyerahkan selimutnya, duduk di tepi jalan dan berkata, "Aku sudah melihatmu di sini selama beberapa hari. Apakah kamu tunawisma?" "Iya, saya baru saja kehilangan bisnis dan rumah saya, dan saya tidak punya pilihan selain hidup di jalanan." Pria bernama Dean itu menceritakan kembali bagaimana bisnisnya sempat kolaps akibat penggelapan dana oleh karyawan rakus hingga bangkrut. Dia mengatakan dia harus memberhentikan lebih dari 500 karyawan selain kehilangan rumah dan mobilnya. Jasmine berada di luar dirinya dengan rasa kasihan. Dia bertanya mengapa dia tidak tinggal dengan kerabat. Tapi dia mengatakan dia tidak punya. Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah hidup di jalanan.
Mereka bicara sebentar sebelum dia meminta untuk pergi, sementara Jasmine tidak mengatakannya. Dia tahu dia akan membantu Dean kembali berdiri, bahkan jika dia sendiri tidak memiliki banyak kekayaan. Dia mungkin seorang yatim piatu, tapi dia adalah jiwa yang baik. Malam itu, dia membuat banyak makanan untuk makan malam, membaginya dengan Dean dan melakukan hal yang sama setiap hari selama sisa minggu itu. Pasangan itu akan duduk berbicara selama berjam-jam dan menjadi sangat dekat. Mereka jatuh cinta dengan cepat. Jasmine tampaknya tidak keberatan meskipun Dean tunawisma. Dia pikir dia cerdas dan tahu itu hanya masalah waktu sebelum dia bangkit dan bangkit kembali. Lagi pula, bukankah dia sendiri yang bangkit dari abu? Ditinggal tanpa orang tua di usia yang sangat muda. Jasmine harus berjuang sendiri. Dia tidak hidup dalam kemewahan, tetapi dia telah melakukannya dengan cukup baik untuk dirinya sendiri. Dia yakin Dean bisa bangkit kembali dengan dukungan yang tepat. Beberapa bulan kemudian, keduanya sudah merencanakan pernikahan. Sayangnya, teman-teman dan keluarga besar Jasmine tidak begitu optimis ketika dia membagikan berita tentang minat cintanya yang baru ditemukan. "Kamu akan menikah dengan pria tunawisma?" Suara pamannya menggelegar di telepon. "Iya, kami sedang jatuh cinta. Kami akan menyelesaikan masalah, tidak ada situasi yang permanen." "Ya, apapun yang kamu pilih dalam hidupmu terserah padamu, Jasmine. Ketahuilah, kamu tidak akan datang ke pesta pernikahanmu." Pamannya berteriak sebelum membanting telepon. Itu tidak terlalu mengganggu Jasmine. Dia telah diasingkan dari keluarganya sejak orang tuanya meninggal. Dia hampir tahu mereka tidak ingin datang, dan undangan itu hanyalah cara untuk bersikap sopan. Jasmine tiba di tempat pernikahan, tampak cantik dalam balutan gaun pengantin putri. Dia bersemangat memulai hidup baru dengan Dean. Dia mencintainya. Mereka telah mengundang teman-teman dan keluarga ke hari besar mereka, tapi tidak banyak yang muncul. Namun mereka yang datang membuat jelas bahwa mereka datang untuk menyaksikan Jasmine membuat apa yang mereka anggap sebagai keputusan terburuk dalam hidupnya. Dia memiliki pekerjaan yang bagus, mengendarai mobil yang layak, dan tinggal di lingkungan yang bagus. Kenapa dia menikah dengan pria tunawisma? Seorang teman bertanya-tanya. "Aku tidak mengerti. Aku tidak akan pernah menikah dengan pria tunawisma," kata yang lain sambil tertawa. "Dia bekerja keras untuk hidup nyaman hanya untuk diseret kembali ke kemiskinan oleh seorang tunawisma. Dia benar-benar bukan alat paling tajam di dalam gudang," kata yang ketiga. Ada banyak gumaman di aula kecil, dan meskipun Jasmine tidak bisa mendengar apa yang dikatakan teman-temannya, dia tahu mereka mentertawakannya. Namun dia tidak peduli sedikit pun tentang apa yang mereka katakan. Kemudian, pengantin pria tiba, dan semua orang tersentak. Mereka berharap melihat seorang pria dengan pakaian compang-camping, tapi sebaliknya, dia tiba dengan limosin mewah yang mengenakan salah satu tuxedo termahal yang tersedia di kota. Tapi bagaimana dia bisa membayar semua itu? Bukankah dia tunawisma? Jasmine pun terkejut. Apakah ini benar-benar Dean? Dia hanya bisa melongo saat dia berjalan anggun ke ruangan kecil. Dia tampak seperti memiliki dunia dan Jasmine tidak pernah begitu bingung dalam hidupnya. Begitu dia sampai di depan, dia mencium bau kolonnya dan dia hampir pingsan karena baunya yang enak. Dia mencoba untuk bicara, tapi Dean menyuruhnya diam, memintanya untuk bersabar karena dia akan menjelaskan setelah mereka bertukar cincin. Setelah mereka berjanji untuk selalu ada satu sama lain, dalam suka dan duka, Dean mengangkat mikrofon dan menghadap istri barunya. "Sayang, aku mengerti semua ini pasti membingungkan, tapi kamu akan tahu sebenarnya dalam beberapa menit." Dia menghadapi banyak orang. "Saya belum pernah bertemu seseorang yang baik, perhatian, dan tidak egois seperti Jasmine. Sejujurnya, saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya merasa rendah diri bahwa dia mencintaiku ketika aku tidak punya apa-apa dan tidur di jalan. Tapi yang lebih penting, saya ingin membahas masalah yang saya tahu membawa Anda semua ke sini." Para tamu tersipu, sangat sadar bahwa dia telah melihat menembus mereka. "Dalam arti sebenarnya, saya tidak pernah tunawisma. Saya jatuh cinta dengan Jasmine sebelum dia mengenal saya, tapi saya memutuskan untuk menguji dia untuk melihat apakah dia bisa mencintai saya tanpa kekayaan atau status saya." Kerumunan tersentak. Jasmine mencengkram hatinya, bingung. Kamu bukan tunawisma?" "Bukan, sayang. Saya berasal dari keluarga yang sangat kaya, dan perusahaan yang saya katakan bangkrut masih berjalan dan sangat sukses." Jasmine tidak percaya. Dia mencoba untuk bicara, tapi kata-kata seperti telah lolos darinya. "Apakah kau menyadari apa yang diperlukan untuk jatuh cinta dan menerima untuk menikah dengan pria tunawisma?" Tanya Dean menyapa para tamu lagi. Beberapa mengangguk, sementara yang lain tampak masih bingung. "Saya akan memberikan wanita ini dunia, karena dia telah membuktikan bahwa cinta sejati dan tulus itu ada," kata Dean sambil memeluk Jasmine dalam pelukan emosional yang erat. Jasmine masih merasa seperti sedang bermimpi di resepsi pernikahan malam itu. Dia turun dari limosin berharap menemukan resepsi reguler di tempat tersebut, hanya untuk berjalan ke tempat yang tampak seperti dongeng. Dekorasinya adalah bunga favoritnya dalam semua warna yang tersedia. Dan makanannya
Tampilan kuliner yang rumit dari makanan impor, Jasmine belum pernah melihat sesuatu yang begitu menakjubkan dan bagian yang paling luar biasa itu semua untuknya. Ternyata itu adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Dean memindahkan semua barang Jasmine ke rumahnya. Rumah bergaya resor yang dirawat dengan cermat dengan langit-langit yang menjulang tinggi, pemandangan sempurna dan dibanjiri cahaya alami. Tidak pernah dalam sejuta tahun Jasmine bermimpi hidup dalam kemewahan seperti itu. Inilah hidupnya sekarang. Dan begitu dia menginjakkan kaki di lantai rumah barunya yang sangat mendetail, air mata kebahagiaan mengalir dari matanya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kebaikan akan terbayar. Jasmine mengasihani tunawisma itu dan membantunya dengan selimut. Dia tidak tahu dia akan membalasnya dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Cinta sejati itu ada di dunia tempat kita hidup, di mana emosi dan cinta melekat pada kekayaan dan status, merupakan angin segar untuk mengetahui bahwa cinta sejati dan murni itu ada. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.